Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau Dajjal sendiri komandonya itu dia akan mengganggu orang Muslim. Mengganggu orang Muslim apa? Diganggu imannya, akidahnya itu diganggu. Dan yang saya amati sampai sekarang ini, Dajjal itu anak buahnya sudah masuk ke semua orang Muslim. Jangan sampai orang Muslim itu bilang tidak ada Dajjal. Kalau dia bilang tidak ada Dajjal, itu yang paling banyak malahan. Di dalam tubuhnya itu anak buah Dajjal sudah banyak. Cuma tinggal dia termasuk nanti prajurit, atau dia tidak disukai oleh Dajjal, atau dia masuk sebagai komandonya nanti di Indonesia. Walau alam, saya nggak tahu. Kalau saya tanya, ada nggak Dajjal tubuh Ustadz? Kemarin sudah merasain kan gitu. Pada saat di mana di Mekah itu gimana rasanya di sini, ini bunyinya apa saja. Nah, itu anak buah Dajjal yang bunyikan apa. Nah, itu seperti itu karena anak buah Dajjal ngomong dengan jin ngomong itu beda. Oke, jadi seseorang yang ingin tahu bahwa di dalam dirinya itu ada Dajjal, maka ada omongan. Ada omongan yang antara omongan anak buah Dajjal dengan jin itu beda. Nah, kalau jin itu gimana kuncinya, Q-nya? Contoh itu kalau jin itu ngomong di dalam tubuh itu biasanya aku bunuh mereka, aku bunuh keluargamu. Itu jin. Kalau Dajjal? Kalau Dajjal itu beda. Dajjal itu memaki. Hobinya memaki, dan memaki itu ada seseorang yang dia maki. Dia benci sekali. Dia maki orang itu. Hanya orang itu. Kalau disukai nggak dimaki itu, Ustaz? Kalau disukai nggak akan keluar itu anak buah Dajjal. Seneng aja dia, happy di tubuh orang itu, seneng. Karena orang itu sejalan dengan dia. Tapi kalau umpamanya Ustadz mau belajar beneran, tauhid beneran, dia nggak suka. Dajjal di dalam tubuh pasti akan keluar, dia bereaksi. Dia akan ngomong, mencoba untuk memaki orang yang Ustadz sukain karena mengajarkan tauhid, mengajarkan agama yang baik dan benar, dia nggak akan suka. Oke, gitu. Jadi sedulur semua ini sebetulnya sudah bisa memilih ya. Bisa. Di dalam dirinya itu ada Dajjal atau tidak, atau jin yang bereaksi. Iya. Jadi kalau mamanya yang saat ini menonton kita, kemudian ngomongin tentang Dajjal, tiba-tiba ada di tubuh sedulur beriman itu, kok saya memaki Ustaz Danu ya? Gitu. Ada yang nah itu salah satunya sudah di situ. Boleh ditanyain, kamu siapa? Dia akan ngomong. Dia nggak akan ngomong jin. Aku jin bukan. Aku dukun santet bukan. Kalau Dajjal dia akan ngomong pasti. Baik. Tidak akan sembunyi itu dia, Ustaz. Dia akan pasti menjawab itu. Semakin si sedulur beriman itu semakin belajar tauhid kepada Allah Ta'ala kuat, semakin dia itu akan ngomong banyak sekali. Dan itu sudah banyak sekali dari pasien yang saya tanganin itu seperti itu. Jadi Dajjal itu ada. Kenapa? Maunya saya lihat kajian Ustadz ini. Enggak apa-apa, tapi lihat kajian Ustadz Danu. Kenapa ada yang maki Ustadz di dada saya? Ya. Dia selalu mencoba begitu. Ini enggak, tapi kenapa kalau sama Ustadz maki? Akhirnya dia coba ketemu sama saya senyum-senyum. Itu Dajjal. Kenapa ada di tubuh saya, Ustadz? Karena kamu dulu sering keluar dari syariat Islam, cuma kamu nggak sadar kalau itu keluar. Baik. Nah, disitulah Dajjal mulai, dan setelah kamu itu memahami agama, mencoba meluruskan tauhid beneran, nah Dajjal di tubuh berontak. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang nih, sekarang misalnya ada Dajjalnya nih, nah, supaya dia terbebas dari Dajjal itu, maka apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sebenarnya hanya kembali ke jalan Allah aja. Luruskan tauhid itu aja. Jangan yang aneh-aneh seperti itu. Itu aja. Tauhid itu apakah hanya tepat waktu sholat? Enggak. Puasanya 30 hari sebulan? Atau gimana, Ustaz? Itu salah satu. Salah satunya. Ya. Tapi yang sebetulnya yang tauhid itu yang seperti apa? Tauhid itu kebanyakan kan salah satunya begini. Perilaku seseorang ya sebenarnya itu diajarkan oleh Rasul, yang ditulis dalam Quran, itu jarang dikerjakan. Itu salah satu yang menjadikan Dajjal itu suka di situ. Contoh la tagdob walakal jannah. La tagdob walakal jannah umpamanya ya.
jangan marah bagimu surga. Kan tahu nih, banyak ustadz yang menceritakan itu, tapi dirinya sendiri kadang-kadang masih marah.